Orang yang betul-betul punya kemahiran menyelesaikan persoalan, dia tidak menyelesaikan persoalan dengan bagaimana caranya dia menyelesaikan, tetapi dia akan memakai cara bagaimana cara Tuhan di dalam hidupnya untuk menyelesaikan persoalan. Berdoalah sampai mendapatkan jaminan dan berkat dari Allah. Kalau saudara berdoa, jangan ketakutan lebih dominan daripada pertolongan Tuhan. Persoalan itu membuat rohani saudara sehat. Karena di situ ada pergulatan, di situ ada doa, di situ ada pengharapan, di situ ada iman. Maka dikatakan persoalanlah yang membuat kita dewasa rohani. Doa tidak membuat saudara jatuh di dalam dosa. Doa tidak membuat saudara hidup di dalam kebangkrutan. Doa membuat saudara hidup di dalam keterpurukan. Karena apa? Karena saudara mengandalkan Tuhan. Kesanggupan kita terbatas, tetapi firman dan Roh Kudus akan mengerjakan hal yang tidak terbatas dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengerti cara Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tatkala kita percaya dan kita melakukan, maka kuasa yang ajaib akan terjadi atas hidup kita. Saudara, hari ini percaya, inilah waktunya bagi setiap kita mengalami sebuah terobosan dalam Tuhan. Tidak masuk di akal cara kerja Tuhan, tidak bisa diselami cara kerja Tuhan. Hanya percaya saja dan lakukan apa yang Tuhan mau, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menanti karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
bersyukur, Bapakku yang baik. Pagi hari ini Engkau mengurapi setiap kami. Engkau membawa kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Adalah kebaikan-Mu akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Karena kami percaya pagi hari ini, secara pribadi Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Biar segala pujian ini berbau harum di tahta-Mu. Engkau disukakan. Dan kami mendengarkan isi hati-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Haleluya. Saudara lihat bahwa dalam sebuah kebenaran firman, saya rindu saudara mengalami sebuah terobosan. Ya, khususnya terobosan bagi generasi saudara yang akan datang. Saudara, saya rindu untuk membagi sebuah kebenaran firman ini, melihat bahwa di dalam perjalanan hidup perlayanan kita, Tuhan sedang membawa terus dari generasi ke generasi untuk menemukan destiny-nya, untuk menemukan panggilannya, untuk menemukan apa sih yang mereka dapatkan, apa sih yang mereka mau lakukan di dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Nah, saudara lihat bahwa saya ngambil tema ini adalah menang dari rasa takut. Ya, kalau kita lihat ini ada seorang yang jalan di atas tali. Mereka berjalan di dalam iman. Tapi tahukah saudara, dalam perjalanan dia, untuk dari satu ujung ke ujung yang berikutnya, di situ ada jurang yang sedang menanti ketika dia terjatuh. Maka jurang itu, ada jurang berbicara tentang dosa, sakit penyakit, kegagalan, kehancuran, kebangkrutan, sedang mengintai perjalanan seorang pribadi yang di atas tali ini. Tahukah saudara bahwa kita ini, kalau saudara berjalan dalam iman dan kebenaran di dalam Tuhan, maka saudara akan sampai kepada sebuah tujuan akhir hidup saudara. Tetapi kalau saudara tidak mengerti bahwa hidup saudara itu yang mengatur semua Tuhan, maka saudara pakai kekuatan sendiri, maka saudara akan melihat yang di bawah itu menanti saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami seperti dalam kitab Wahyu, ya, mereka mengalami istilahnya seperti pohon ara, ya, yang digoncangkan dan mereka berguguran sampai sepertiga. Dan saya lihat di sini ada banyak orang-orang tua mengalami rasa ketakutan yang amat sangat, dan tidak sedikit keluarga-keluarga anak-anak, ya, masa depan mereka sesuai porsi mereka. Anak-anak punya porsi bagaimana saya ke depan, ya. Rumah tangga baru, bagaimana saya menghadapi perjalanan rumah tangga saya dalam jangka waktu 1, 2, sampai 10 tahun. Kami sudah sampai lebih dari 30, 20 lebih, hampir 30 perjalanan rumah tangga. Dan saudara tahu bahwa setiap liku-liku kehidupan itu tidak ada satu orang pun yang tidak akan istilahnya mereka berjalan di dalam sebuah istilahnya tantangan hidup. Tapi tahukah saudara bahwa ketika saudara kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan saya percaya ada keseimbangan. Sekalipun itu seutas tali, tetapi kalau dia betul-betul melatih dirinya dia untuk berjalan, dan dia tidak mungkin berjalan langsung di atas jurang. Tetapi dia latih dirinya di dalam setiap mungkin ya yang tidak begitu dalam. Terkadang kita ini latihan-latihan itu dalam persoalan itu di rumah tangga,
ya, di pendidikanmu, di dalam pekerjaanmu, pelayananmu, itu supaya ke depan, saudara, hari-hari ke depan itu kita tidak tahu. Ya. Tetapi kalau saudara melihat, semakin saudara dilatih ke tingkat kerohanian saudara sesuai dengan standar Tuhan, maka saudara akan melihat ada keseimbangan dalam hidupmu. Dimanapun kau berjalan, tatapanmu, coram diu itu tatapan mata, berjumpa dengan mata Tuhan, itu yang membawa kita sampai kepada tujuan. Ya, oleh sebab itu saya lihat bahwa ada seorang perjalanan hidup yang istilahnya dari lahir, dia betul-betul melihat destininya, ada janji Tuhan. Tetapi saudara lihat, selama perjalanan hidupnya sejak dari kandungan Tuhan berbicara sampai sama dia. Tetapi saudara lihat, tidak mudah bahwa mempertahankan janji Tuhan itu. Sampai di masa tuanya pun dia mati dengan tenang. Karena apa? Janji Tuhan itu terjadi. Ya, kita lihat sebuah kebenaran firman, ya. Pembelajaran bagaimana mengatasi persoalan hidup. Mari kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 11. Kejadian pasal 32 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Saudara lihat, pembelajaran bagaimana Yakub ini mengatasi persoalan hidupnya. Di dalam ayat ke-11 ini, apa sih yang melatar belakangi sehingga Yakub ini berdoa? Kenapa Yakub mengalami ketakutan? Ya, kenapa di sini dikatakan bahwa kiranya aku, ya, lepaskan aku dari tangan kakakku Esau, sebab aku takut kepadanya. Lihat. Ada persoalan hidup di tengah-tengah kehidupan daripada Yakub. Dan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman ini, apa sih yang melatar belakangnya? Yakub ini berdoa. Jadi kita melihat karena ketakutan yang mengintimidasi. Ada banyak orang ketika melihat ketakutan-ketakutan di dalam kehidupannya, dan dia berjalan begini, sepertinya biasa-biasa saja, dan dia menikmati apa yang terjadi. Seumpama ada anak-anak yang terhilang, seumpama ada penyakit sampai stadium 4, seumpama ada persoalan usaha yang mengalami kejatuhan. Dan itu mereka berkata bahwa ini sudah nasib. Saudara lihat, kalau saudara belajar tentang Yakub ini, memang kata dunia, nasibmu diukur dari garis tangan, itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, kata firman, hidupmu di tangan Tuhan. Ya, hidupmu di tangan Tuhan. Nasibmu, perjalananmu ke depan, itu semua ada di tangan Tuhan. Dan kalau saudara melihat Yakub ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan dia, apa yang mendasari? Coba kita lihat Kejadian 32 ayat 6 dan 7. Ya. Kejadian pasal 32 ayat 6 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Kalau kita lihat perjalanan Yakub ini, sejak dia terima berkat daripada bapaknya, lalu dia melarikan diri karena mau dibunuh oleh Esau. Dan selama 21 tahun dia ada di rumahnya Laban. Dan di situ dia berjumpa dengan istrinya. Dan memiliki daripada 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Dina namanya. Tetapi saudara lihat perjalanan hidupnya itu tidak mudah.
Ketika pesan Tuhan itu datang untuk kepada Yakub supaya menggenapi, sekali lagi saya katakan, ketika Yakub itu ada dalam suasana zona nyaman, suasana di situ banyak harta, lebih kaya daripada pamannya, dan di situ dan di situ ada keturunan-keturunan daripada 12 yang mencetak sejarah. Tetapi apa yang terjadi? Pesan Tuhan datang kepada Yakub, pulang kamu. Dengan ketakutan. Ketika dia datang dan dia berjumpa, dan itu ada intimidasi. Dia belum berjumpa, sudah cemas. Dia belum melihat hari esok, tetapi ketakutan melebihi daripada realita hari depan. Banyak anak-anak Tuhan begitu. Saudara duduk di tempat ini, tapi Senin, saudara berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana menghadapi ini? Ya aku seperti begitu. Yang dia lihat sama seperti Musa pada waktu menggiring, pada waktu membawa umat-umat Tuhan yang 3 juta orang itu. Mereka ketakutan lihat apa? Lihat kereta 600 kereta. Baru keretanya, belum pasukan-pasukannya. Itu debu, satu keretanya debunya minta ampun. Apalagi 600 kereta. Lihat debu dari kejauhan saja. Mereka takutnya minta ampun. Padahal Tuhan belum berbicara. Lalu dia berkata kepada Musa, Musa angkat tongkatmu, belah itu lautan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Dan ketika saya berhadapan dengan sebuah kenyataan hidup dalam pelayanan tempat ini, bagi saya adalah saya melihat dengan tatapan mata Tuhan. Bahwa mata Tuhan memperhatikan perjalanan hidup kita. Dan dia melihat bahwa ada keseimbangan. Memang terkadang pada waktu kami latihan bukan di jurang. Pada saat kami latihan mungkin kami berjalan di atas tali, mungkin yang hanya tingginya 1 meter, kami jatuh, kami bisa bangkit, kami berjalan lagi di atas tali itu. Tetapi sekarang kita semua berjalan di atas tali yang jurangnya begitu dalam dan tidak terjatuh. Kenapa? Karena rohani kita sedang dilatih terus. Banyak tantangan, banyak yang tidak kuat, banyak yang hilang, banyak yang pergi. Tetapi saudara tahu, dan kita melihat sekarang generasi anak-anak yang saya memperhatikan secara satu sisi, mungkin ada yang tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi sekarang sisi lain, doa menjawab generasi anak-anak di tempat ini. Dan mereka berhasil. Dan saudara lihat apa yang melatar belakangi artinya ketakutan. Yakub mengingatkan Tuhan akan janjinya. Dan di ayat pasal 32 ayat 12 dalam terjemahan baru. Kejadian pasal 32 ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Yakub berdoa begini, ingatlah Tuhan, Engkau telah berjanji akan mengatur segala sesuatu. Kole, kalau bahasa aslinya kole. Artinya mengatur segala sesuatu. Kata segala sesuatu kalau dalam bahasa aslinya itu berterus menerus, berhari-hari, bertahun-tahun, seumur hidup, dimanapun, kapanpun. Semuanya. Jadi semua Tuhan atur. Dan Yakub dalam doanya dia ingatkan Tuhan, sepertinya Tuhan ini lupa. Orang takut itu begitu. Kalau dalam doa itu semua disebut Tuhan, besok bagaimana ini Tuhan? Tuhan besok bagaimana anak-anakku? Tuhan besok bagaimana masa depanku? Dan doa itu logik. Kalau bahasanya ya masuk akal. Orang takut itu semua disebut. Ya,
Sama seperti Yakub ini. Dia katakan, engkau berjanji Tuhan. Ya, enggak apa-apa, fine-fine saja. Ya, monggo silakan. Ya, dengan baik bagi saya dan memberi kepada saya banyak keturunan. Tidak seorang pun dapat menghitungnya karena banyaknya seperti pasir di pantai laut. Kalau aku ketemu nanti Esau aku mati, bagaimana janjimu Tuhan? Oh, diingatkan ini ya, Tuhan ini. 400 ini dulu aku rebut hak kesulungannya, aku lari, untung aku selamat. Tapi sekarang Tuhan suruh aku pulang. Tapi di hadapan itu ada Esau bawa 400 orang, untuk apa? Untuk membunuh istriku, membunuh anak-anakku, bahkan membunuh aku juga. Berarti semua yang aku bawa harta benda habis semua. Diingatkan Tuhan, bukankah Tuhan, bukankah Tuhan, bukankah? Ya. Dan saya percaya, kalau saudara berdoa, jangan ketakutan lebih dominan daripada pertolongan Tuhan. Jangan ketakutanmu, Tuhan ini sudah tanggal berapa ini Tuhan? Nah kan gitu ya. Kalau saudara bisa berhitung dengan tanggal, saya sudah ngerti kemana arahnya. Tuhan tanggal ini Tuhan, tanggal sekian Tuhan, pertengahan, apalagi kalau sudah di atas kepala 25, 26, 27, tanggal 30, keempat kemput. Hati gelisah. Ya. Saya enggak lihat saudara, tapi saya lihat dari alam roh saya, saudara tertunduk. Gitu ya. Ya. Ketakutan itu ya, tapi jangan sampai terjadi itu. Nah, saudara lihat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kata kole seluruhnya, semuanya, selama-lamanya, terus menerus. Jadi gini, ketika kita komsel kemarin, saya mendapatkan sebuah pengertian begini. Tanamkan di dalam pikiranmu bahwa Allah itu sanggup. Tanamkan di dalam mindsetmu bahwa Dia memberi segala sesuatu itu abadi, Dia pemberi yang abadi. Tanamkan di dalam dirimu bahwa Dia sanggup menyelesaikan apapun juga yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau saudara betul-betul menanamkan itu seperti pondasi bangunan, maka saudara tidak akan pernah goyah. Pohon korma, pohon beringin. Kalau pohon korma itu dia betul-betul sebelum naik ke atas dia mesti mencari air, akarnya mesti mencari air, baru dia tumbuh ke atas. Ya, dan saudara bukan pohon tomat. Kalau pohon tomat gampang, begitu berat satu buah atau 2 buah, 3 buah saja, langsung bisa jatuh pohonnya, layu. Tapi kalau pohon korma tidak. Makanya kenapa dipakai contoh pohon korma. Ya, dan saudara lihat, di dalam kebenaran ini, di tengah kesendiriannya. Tiga 2 ayat 24a. Kejadian pasal 32 ayat 24a, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dia sudah berpikir di situ. Bagaimana nanti kita akan pecah pasukan kita. Yang satu di sini mungkin anak-anakku, yang satu di sini anak-anakku, ini mungkin istriku, ini harta bendaku. Kalau di sini nanti diserang mati, minimal di sini keturunanku itu ada. Jadi logika itu terus berjalan. Makanya saya selalu berkata begini sama saudara. Ketika saudara berhadapan dengan persoalan, sering sekali yang kita hadapi adalah kita mencerna, kita berargumen di pikiran kita. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan? Oh mungkin dengan cara gini, oh mungkin dengan cara gini. Dan rata-rata kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, sering terjatuh. Sering gagal. Kalau saudara melihat seperti seorang yang jalan di atas tali itu. Karena dia mahir,
Dia menyeimbangkan, dia nggak mungkin berani lepas tangannya atau dia lipat begini, yang satunya begini. Keseimbangannya dia akan berubah. Kalau saudara melihat seorang ahli, dan dia tidak pakai tongkat, untuk apa? Untuk menjaga keseimbangannya. Kalau saudara memperhatikan seorang perjalanan hidup saudara, seorang yang ahli di dalam menangani sebuah masalah, dia tidak lepas dari kedewasaan dalam pikirannya. Orang yang dewasa berpikir, maka dia melihat sebuah persoalan itu tidak menurut ukuran pikirannya, tetapi ukuran Tuhan dalam pikirannya. Ya, orang yang betul-betul punya kemahiran menyelesaikan persoalan, dia tidak menyelesaikan persoalan dengan bagaimana caranya dia menyelesaikan, tetapi dia akan memakai cara bagaimana cara Tuhan di dalam hidupnya untuk menyelesaikan persoalannya. Dan pelajaran demi pelajaran selama 8 tahun dalam pelayanan sini. Dan kami membawa keluarga lepas keluarga. Ketika betul-betul agak seimbangannya agak, ya kalau memang keseimbangannya tidak, ini bisa jatuh ke kanan atau jatuh ke kiri, kami langsung cepat meluruskan. Supaya apa? Supaya saudara tidak terjatuh. Apakah masalah dosa? Apakah masalah kehancuran? Kehancuran rumah tangga kah? Apakah itu masalah usaha pekerjaanmu kah? Kebangkrutan kah? Apakah itu penyakit kah? Itu kita terus berusaha bagaimana caranya supaya saudara tidak terjatuh. Dan di tengah kesendirian Yakub, saudara perhatikan. Roh intimidasi Esau semakin kuat, dengan 400 orang akan menghampirinya, membunuh dia, istrinya, anak-anaknya. Dan Alkitab tidak menjelaskan di tengah sendiriannya dia menangiskah, dia duduk sendirikah, dia termenungkah, dia pangku dagukah, dia tidak makankah. Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi saudara bisa menjelaskan pribadi saudara sendiri ketika saudara menghadapi persoalan, bagaimana gestur tubuh saudara, bagaimana sikap saudara. Bagaimana sikap saudara menghadapi suasana atmosfer yang tidak nyaman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan usaha. Bagaimana di tengah kesendirianmu. Saudara belajar sama Yakub. Dan anehnya, ketakutan dan kecemasan. Dan saudara lihat, bagaimana dengan janji Tuhan. Dan ini direview kembali. Yakub duduk, ya mungkin tidak dijelaskan, tapi saya begini, mungkin dengan nalar saya pribadi, ya. Bagaimana ketika di tengah kesendiriannya, Yakub betul-betul mereview ke belakang apa yang terjadi dalam hidupnya. Kejadian 27, ayat 28, 29. Kejadian pasal 27 ayat 28 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ketika Yakub duduk sendiri, dia lihat bayangan bapaknya. Banyak orang begini ya, banyak orang nih. Mohon maaf kata, mungkin saudara pernah bercerita sama saya. Tapi saya tidak membawa cerita saudara dalam pemahaman sekarang. Saya mengupas apa yang di dalam Alkitab. Yakub mereview ke belakang bagaimana dia dulu berkelimpahan. Bagaimana dulu dia ada dalam berkat. Bagaimana dulu dia diberkati. Bagaimana dia dulu sama bapaknya, sama ibunya itu begitu perhatian sama Yakub. Bahkan dia tahu persis itu kata-kata bapaknya. Walaupun dengan cara yang salah oleh ibunya untuk menerima berkat anak sulung. Tetapi itu Yakub ingat di tengah kesendiriannya. Mungkin dia duduk, Tuhan, bukankah engkau berkata Tuhan, bukankah bapakku berkata ini lo warisanmu, ini lo mobilmu, ini lo rumahmu. Tapi sekarang ternyata Tuhan, ada banyak orang mungkin menyesali kehidupannya sekarang, mengingat masa lalunya. Saudara tidak hidup di masa lalu. Saudara hidup di masa sekarang dan masa depan.
Apa yang terjadi masa lalu adalah pembelajaran buat kita untuk melihat masa depan, supaya masa depan tidak terjadi bagi kita dan tidak terjadi bagi anak-anak kita. Pelajaran masa lalu. Dan Alkitab berkata apa? Engkau memiliki gandum serta anggur berlimpah-limpah, tanah gemuk. Di situ ada embun yang dari langit jatuh. Terus Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. dan Israel diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk engkau akan terima kutuk. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Bahkan dikatakan di sini, keturunanmu yang lain akan sujud menyembahmu. Yakub termenung, Tuhan, itu kan berkat bapakku Tuhan. Itu kan berkat yang Tuhan katakan kepada bapakku Ishak. Sampai aku diurapi Tuhan, diberkati, berkat anak sulung. Tapi Tuhan, aku lihat besok ini Tuhan menanti 400 kereta, 400 orang dari Esau. Ini mau membunuh Tuhan. Jadi ketakutan, kecemasan itu galau betul Yakub ini. Dan dia ingat mereview. Dan saya mau berkata kepada saudara, saudara ingat masa lalu itu boleh-boleh saja. Tetapi masa lalu itu menjadi pembelajaran. Oh begini, oh begini. Dan ingat pesan-pesan orang tuamu. Jangan engkau abaikan. Keberhasilanmu ke depan. Kalau kita baca kitab Kejadian ini. Anak-anak Yakub. Kalau kita baca kitab Kejadian, perhatikan ya. Anak-anak Yakub, dia tidak melukai hati bapaknya. Dan dia persis tahu. Mungkin saudara-saudaranya membohongi bapaknya. Pada Yusuf mati. Tapi saudara lihat. Yusuf pun menghormati orang tuanya. Anak-anak muda, engkau berhasil kalau engkau menghormati orang tuamu. Kau catat baik-baik. Tidak ada kesuksesan. Karena apa? Karena Alkitab mencatat bahwa orang tua menentukan berkatnya. Makanya saya katakan jangan kutuki anak-anak. Berkati dia. Tapi jangan anak-anak engkau melukai hati orang tuamu. Jangan. Maka di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yakub di tengah kesendiriannya, dia ingat akan janji-janji Tuhan. Lalu saudara lihat, di tengah kesendiriannya, Yakub juga mengingat bagaimana berkat bapaknya, bagaimana berkat Tuhan melihat dari bapaknya, dan bagaimana Allah sendiri berjumpa dengan Yakub dan memberkati. Dia ingat itu semua. Dan saya mau katakan di tengah-tengah rasa ketakutanmu, engkau ingat pesan Tuhan, engkau ingat bahwa Tuhan itu baik. Supaya engkau menyadari seberapa besar tingkat keterpurukanmu, seberapa besar persoalan hidupmu. Engkau ingat bahwa Dia Allah yang baik. Kejadian 28 ayat 12 mulai. Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga. Pada waktu Yakub tertidur dan dia bermimpi, terus? Yang ujungnya sampai di langit. Iya. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dia janji, di mana engkau berbaring saat ini, aku berikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu, Ya, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. itu janji Tuhan. Engkau akan mengembang ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu janji Tuhan kepadamu. Anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati. Ketika engkau menginjakkan muka bumi ini, di mana engkau berdiam, di mana rumahmu, di mana usaha pekerjaanmu, di situ aku mendatangkan berkat. Ya. Tapi saya ingin mengajak peristiwa Yakub ini kepada saudara. Kita mereview pikiran kita. Bagaimana kita dulu terpuruk, bagaimana kita sekarang. Puji Tuhan sekarang, kalau saudara itu di dalam situasi sekarang, berbahagialah saudara masih mendengar firman Tuhan. Daripada sukses, tapi saudara jauh dari Tuhan. Dalam keadaanmu sekarang, kau mengerti hati Tuhan. Dan ketika janji ini di tengah-tengah kesendiriannya, aku kecemasan dan ketakutannya. Dia ingat, Tuhan bukan kepada aku mimpi pun, pada waktu aku tidur pun, itu berkat datang. Coba lihat. Itu pesannya datang kepada dia. Pada waktu tidur, Tuhan lakukan begini, Tuhan lakukan begini. Ini janjimu dari dia. Saya ingin tanamkan kepada kita semua di sini. Yang saya yakini adalah anak-anak di tempat ini, masa depannya tidak seperti yang kau bayangkan. Karena Tuhan punya rencana besar pada mereka. Lihat janji Tuhan. Klaim janji Tuhan. Bukankah kita ini keturunan Yakub? Bukankah kita ini keturunan Ishak? Kita ini keturunan karena Yesus. Kalau Tuhan datang memberkati Yakub, berarti berkat yang sama juga kita terima. Persoalannya, kadangkala kita berkata begini, mimpi kali ya. Si pemimpi datang. Saudara tahu, anaknya ingin berpikir besar. Memang kamu bisa. Papa mama enggak punya duit. Sudah cukup sampai di situ. Saudara mengecilkan sorga. Jangan sorga menjadi ukuranmu. Sorga sanggup mengangkat anak-anakmu. Sorga sanggup mengangkat keluargamu. Sorga sanggup mengangkat dan memberkati pekerjaanmu. Lihat janji Tuhan. Bukan sekedar diberkati bapaknya. Tuhan datang, yang tanggallah sampai ke langit, datang turun malaikat Tuhan dan dia berdiri di kanannya. Dia katakan begini, Yakub, engkau lihat, akulah Tuhan Allahmu. Ketika engkau berbaring sini, ku berikan kepadamu keturunan. Akan menjadi seperti debu banyaknya. Engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku. Ditegaskan lagi di ayat ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dimanapun rumah tanggamu, dimanapun pendidikanmu, dimanapun pekerjaanmu, aku menyertai engkau. Tanamkan itu. Alkitab bukan sekedar hanya sebatas
sebatas menjadi konsumsi bacaan kita. Tetapi dia hidup dan kita mengimani, meyakini setiap apa yang diperkataan firman. Kalau aku berdiri di sini, aku usaha di sini, sekecil apapun usahaku, maka dia akan menyertai usahaku. Begitu. Tanamkan di situ pikiran kita. Makanya saya selalu berkata, saya nggak mau tahu saudara usaha apa. Yang saya tahu adalah Tuhan memberkati saudara. Ya. Saya nggak peduli modalmu berapa, yang saya tahu dia memberkati saudara. Karena perjalanan hidup itu pasti ada, keseimbangan mungkin ada. Satu sisi di sini ada kurang, di sini ada persoalan tentang ekonomi. Satu sisi mungkin di sini kuat, mungkin perjalanannya satu langkah ke depan, mungkin perjalanan minggu depan, mungkin perjalanan tahun ke depan. Ada yang tidak seimbang, tapi saudara, yang penting saudara tidak jatuh. Gitu. Ada memang ketidakseimbangan. Saudara berpikir di situ, aduh salah. Bagaimana besok ini anakku ujian? Bisa enggak selesai? Bisa enggak keluar dia punya ijazahnya? Hadapi. Yang saya tahu anak saya ini, setelah tamat SMA, dia kuliah. Setelah tamat kuliah, dia lanjutin lagi. Setelah dia lanjutin, dia berumah tangga. Setelah rumah tangga, anak-anaknya diberkati, anaknya sukses. Tanamkan. Baru tingkat SD sudah bingung. Baru anaknya SMP sudah bingung bagaimana nanti SMA. Baru SMA bingung nanti kuliahnya, aduh biayanya besar. Darah, kau belajar dengan Yakub ini. Pesan-pesan disampaikan. Tetapi realita kenyataannya dihadapi 400. Ini yang saya mau jelaskan. Bagaimana realita setelah dia menerima berkat dari Bapaknya. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ini realita yang dia hadapi sekarang. Realita saudara. Kenyataan hidup saudara. Kenyataan anak-anak mapa. Kenyataan. Lihat kadang-kadang mama minta butuh uang belanja 1 juta terus. Boya naikkan 1 juta 1.000. Ya. 1 juta bukan 1 juta 500, 1 juta 1.000. Itu pun mesti aduh. Kan begitu ya. Tapi saudara lihat itu kenyataan hidup yang saudara alami. Sama seperti Yakub, makanya duduk sendiri dia mikir terus. Sama seperti saudara. Yang menjadi kekurangan Yakub, dia berpikir sendiri nggak melibatkan keluarganya. Karena Yakub percaya, ini beda lagi. Karena dia percaya sungguh bahwa Tuhan campur tangan. Nah saudara kan enggak. Mikir sendiri, nyelesaikan sendiri. Begitu salah baru ngomong. Betul apa betul? Ketika saudara melangkah, ya, ketika salah, baru saudara ngomong. Saya salah, rugi, berapa, 100 juta, 10 juta, coba saya ngomong sama mama, enggak terjadi, iya coba. Sudah terjadi baru ngomong. Banyak orang tuh begitu. Ya, makanya saya mau mengatakan kepada kita semua. Dari lihat, jawaban Allah ini saya temukan aneh. Yakub itu berdoa, tengah sendiri berdoa, tapi jawabannya aneh. Tidak bisa diterima dengan akal, itulah Tuhanmu. Kalau dia menjawab dengan sesuai dengan pikiranmu, kita suka gampangkan Tuhan. Ya, kita suka gampangkan doa. Tetapi ketika jawaban Tuhan tidak masuk akal sesuai dengan apa yang engkau pikirkan, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Apa jawaban Allah yang aneh? Kita lihat. Ya. Ayat 22b, 24b. Kejadian 32 ayat 24b, demikian bunyi firman Tuhan. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Yakub ini doa, yang datang laki-laki.
ngajak bergulat. Sudah lihat. Saudara perhatikan, Allah dalam poin pertama, Allah menjangkau Yakub dalam bentuk teofani. Kata teofani ini, wujud Allah dalam bentuk yang lain. Waktu ketemu Musa, ya, di situ ada semak-semak duri dan keluar api. Ya, dalam bentuk lain Allah menjumpai Yakub. Di sini dikatakan seorang laki-laki. Dan saudara lihat, kehadiran dalam bentuk seorang laki-laki dan diajak bergulat, diajak bergumul di saat Yakub tidak mampu, lemas, cemas, tidak berdaya. Kenapa diajak bergulat? Bu, ya Tuhan jawab, ini aku kalahkan 400 itu. Kamu lihat Yakub, Esau mati. Enggak. Allah tidak menjawab doa Yakub pada saat itu. Allah datang dalam wujud teofani, wujud seorang laki-laki yang justru diajak bergulat di situ. Enggak diajak kompromi, enggak diajak diskusi, enggak diajak sharing firman seperti di Komsel. Diajak bergulat di situ, enggak ngomong. Ayat ini berkata enggak ada pembicaraan. Begitu jumpa Yakub langsung diajak bergulat. Berbeda dengan begitu lihat pada waktu dia mimpi, dia turun naik itu malaikat surga. Lalu Tuhan datang di sampingnya. Yakub, ini janji-janjimu ini. Perkataannya ada nyata. Tetapi di ayat 24b ini, orang ini tidak ngomong sepatah kata pun. Hanya diajak bergulat. Saudara tahu, Tuhan mau supaya saudara jangan banyak bicara. Di tengah persoalan sering kita berargumen. Di situ kita berkata ini salah, itu salah, karena begini, karena begitu. Tuhan ajar Yakub untuk tidak banyak omong. Amin. Tuhan mau ajar Anda berdoa. Di dalam doa itu hanya perjumpaan mata ketemu mata. Inilah yang saya maksud coram deo. Muka ketemu muka sama teofani yang berwujud seperti seorang laki-laki ini. Di situ dia bergulat begitu dekatnya, begitu lengketnya, begitu menyatunya. Sampai di situ dikatakan mengeluarkan kekuatannya ekstra. Orang berdoa itu harus punya kekuatan ekstra. Kalau saudara putus asa, maka apa yang terjadi sama Yakub ini? Pergulatan sampai pajar menyingsing, ayatnya katakan. Saudara tahu, Allah mendidik umatnya supaya di pagi hari mencari hadirat. Cari hadirat. Minta berkat. Jangan cari tepung. Tidak nyalahkan ya. Tapi usahakan cari hadirat. Sebelum kau beraktivitas. Ya, cari hadirat. Dan Yakub diajar di sini. Bagaimana bergulat ini. Supaya apa? Dan Tuhan mau mengajarkan dia. Allah mengingatkan Yakub peristiwa di kandungan ibunya. Kejadian 25 ayat 23. Pada waktu Yakub di kandungan, Allah mengingatkan Yakub. Dan dia tidak banyak omong pada saat di Kejadian 32. Mengertikah engkau Yakub? Sesungguhnya engkau pernah bergulat di rahim ibumu.
Kejadian 25 ayat 23. Kejadian pasal 25 ayat 22 sampai 23 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk pada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Iya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Iya. Dan anak yang tua Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. sesungguhnya dalam rahim, kata bertolak-tolak itu bergulat, bergelut. Sejak dari rahim sesungguhnya engkau sudah bergulat. Dan di dalam rahim engkau menang. Walaupun setelah keluar dari rahim, Esau yang keluar lebih dulu dan menjadi anak sulung. Tetapi sesungguhnya di dalam rahim pergulatan itu sudah kamu menang, Yakub. Sampai di pasal 32, realita kenyataan yang dia hadapi. Tuhan ingatkan, bukankah engkau sudah pernah menang dalam rahim ibumu? Dan saya mau katakan, anak-anak muda, sejak di kandungan engkau terus didoakan sama orang tuamu. Engkau menang sesungguhnya. Sesungguhnya berapa banyak doa demi doa. Itu ditaruh di dalam kehidupan perjalanan 8 bulan, 9 bulan. Itu terus didoakan. Tetapi realita kenyataannya, banyak anak-anak Tuhan tidak menggenapi apa yang didoakan oleh orang tuanya. Dan ketika Yakub ini sampai umur sekian, ya sampai di pasal 32, dan dia melihat, Yakub ingat janjimu, walaupun ayat yang tidak mencatat, tetapi diingatkan, sesungguhnya kamu menang. Sekarang kau berhadapan dengan Esau. Kalau dulu kamu menang, sekarang pasti kamu menang. Kalau dulu kita mengalami kemenangan, berarti sekarang dan besok anak-anak kita pun akan mengalami kemenangan. Dan saya mau ingatkan, kuasa doa itu, engkau taruh suatu beban, pergulatan yang amat sangat. Untuk apa? Untuk memperjuangkan masa depan anak-anakmu. Berhadapan nyata dengan persoalan sesungguhnya. Dan yang ke-32 ayat 25. Kejadian pasal 32 ayat 25 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Berjuang untuk keluar dari persoalan hidupnya. Saudara berjuang daripada persoalan hidupmu. Dan saudara lihat di sini, tidak berhenti bertarung dalam doa sampai menemukan jawaban. Orang petarung, pegulat, dia betul-betul sampai menang, sampai mendapat juara, sampai mendapat sabuk kalau dalam pegulat. Dia berjuang. Dan saudara tahu, di ayat ini dikatakan begini. Dia tidak kenal menyerah sekalipun berada dalam kesakitan penderitaan. Pahanya, pangkal pahanya terpelecok. Patah tulang. Dia sakit, dia mengerang. Doa itu perlu ada sakit. Doa itu perlu bayar harga. Perlu rasa yang amat sangat. Untuk apa? Karena doa itu membawa sebuah kehidupan. Mungkin waktumu ada rasa tidak nyaman. Mungkin tenagamu. Mungkin segala sesuatu. Sampai engkau merasakan kesakitan yang amat sangat. Saudara tahu, sebuah penderitaan. Saudara perlu bayar harga. Untuk apa? Memperjuangkan apa yang kau perjuangkan. Doa itu seperti itu. Waktu kemarin kita doa 4 jam, 3 jam. Terus malamnya lagi kita berdoa. Mungkin di situ
Ada hal-hal waktu kita lupakan karena di tempat itu tidak ada sama sekali internet. Kita mesti butuh internet daripada tuan rumah. HP kita sudah tidak bisa lagi. Kenyamanan kita itu terhilang. Saudara mau beli makanan di mana? Rasa sakit itu adalah rasa kenyamanan yang terhilang. Mesti bangun pagi, mesti malam duduk berdoa untuk siapa? Yakub ini berjuang untuk anak-anaknya. Sampai 12 anaknya itu luar biasa mencatat sejarah. Kalau saudara tidak merasakan seperti rasa sakit yang amat sangat, berarti kita belum berdoa secara sungguh-sungguh. Bergulat di situ. Hari demi hari, jam demi jam. Ada di situ pertentangan, tidak ada jawaban. Yakub tidak mau melepaskan. Sampai dipukul di kakinya, kesakitan, dia mengerang. Tidak aku lepas, itu pendoa. Pendoa, dia tidak mengenal menyerah. Pendoa, dia tidak putus asa. Pendoa, dia tidak mengenal waktu. Pendoa yang melihat bahwa hari esok adalah hari penuh pengharapan. Tidak menyerah. 26. Kejadian 32 ayat 26 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ketangguhan menghadapi persoalan. Kalau dalam firman Allah yang hidup, tetapi Yakub dengan terengah-engah. Jadi memang butuh memang capek berdoa itu. Ya, hari ini doa tidak dijawab, itu letih pikiran. Besok berdoa nggak dijawab, tidak ada perubahan terjadi. Saudara lihat tidak ada jawaban, tidak ada tenaga, hujan, apapun. Saudara tempuh itu untuk saudara berdoa. Sama seperti Yakub terengah-engah. Ya, dengan terengah-engah menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati anak-anakku. Sebelum usahaku diberkati, sebelum kesehatanku diberkati, sebelum pelayanku diberkati. Dan dikatakan di sini, karena bayang-bayang Esau, Allah membuat Yakub sehat rohaninya. Jadi persoalan itu membuat rohani saudara sehat. Ya, persoalan membuat rohani saudara sehat. Karena di situ ada pergulatan, di situ ada doa, di situ ada pengharapan, di situ ada iman. Maka dikatakan persoalanlah yang membuat kita dewasa rohani. Dan penutup, berdoalah sampai mendapatkan jaminan dan berkat dari Allah, bayar harga. Ketika ada keletihan dalam doa, bayar harga. Dan saya bercerita kepada, apa akhir daripada cerita ini? Ketika dia berhadapan dengan Esau, seperti orang tidak terjadi apa-apa. Dan Yakub diberkati, dia memberikan berkat itu kepada kakaknya. Dan secara doa itu, doa yang bersinergis, terus menerus mengubah pikiran Esau. Bahkan apa? Dan dia tidak jadi membunuh Yakub. Doa tidak membuat saudara jatuh di dalam dosa. Doa tidak membuat saudara hidup di dalam kebangkrutan. Doa membuat saudara hidup di dalam keterpurukan. Karena apa? Karena saudara mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkati setiap umat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kami. Nyatakan Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan membangkitkan semangat kami. Di dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Bapa. Kami mau mengandalkan kekuatan daripadamu. Ialah Rabbas
pegang Tuhan. Tanpamu Tuhan kami tidak sanggup. dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku, Engkau selamaku hidup. Yesus erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Biarlah rabaya sakala kala rabaya la rabaya la rabaya la. Yesus Pegang erat Amin. Amin. Pegang tangan kami. Pegang dengan erat Tuhan. Tanpamu. Jangan tinggalkan. Biarlah rabaya sakala kala kala. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Jangan pernah lepaskan pegangan-Mu dari hidup kami. Karena Engkau kami ada Tuhan. Dan karena karya-Mu kami mampu dan sanggup. Itu sebabnya tuntun hidup kami selalu Bapa. Dan biarkan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Untuk menikmati karya yang terbaik dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa siang hari ini. Karena kemurahan-Mu kami boleh ada. Karena kekuatan-Mu kami boleh ada. Dan karena kami ingin melihat perkara-perkara-Mu yang dahsyat Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi Bapa, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan
syukur kami naikkan kepadamu. Yang kami tahu Engkau Allahku yang terhebat. Tidak pernah sia-sia pergulatan di dalam doa. Karena segala doa, dia menembus batas-batas yang tertutup. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Karena kami tahu, Engkau melakukan perkara-perkara besar terhadap umat-Mu di tempat ini. Dan kami klaim dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah di bumi seperti di sorga. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita Allah, berkat kelimpahan terjadi setiap anak-anak kami di tempat ini. Dan setiap keluarga adalah berkat Allah melimpah dalam kehidupanmu. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu, diberkati engkau di bumi, namamu tercatat juga di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.